Halo, selamat siang. Kali ini cara Jeki akan membagikan tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar koper untuk Vivo Y12. Yang kita tutorialkan adalah Y12 dengan seri PD1930. Ini yang kameranya masih 2, ada yang 3 Y12. Untuk RAM sekitar 3 GB dengan ROM 32. Jadi kita cara bongkar koper ini kita perlukan apabila kita mau ganti baterai, ganti on off, ganti konektor cas, ataupun juga misalnya lebih parah kalau misalnya kehujanan, biar air yang berada di bagian dalam tidak sampai untuk merusak komponen yang lain. Jadi kita bongkar kopernya supaya dengan harapan air yang berada di dalam cepat menguap seperti itu. Jadi kita butuhkan alat hanya karter. Kemudian ini adalah obeng plus. Kemudian ini adalah kartu untuk bongkar kopernya ini. Jadi kalau misalnya belum pernah dibongkar, kita bantu menggunakan karter. Jadi kalau misalnya sudah pernah dibongkar ada celah sedikit, bisa kita gunakan langsung menggunakan kartu seperti itu. Sebenarnya ada untuk tool, bisa kita beli di online untuk bongkar kopernya. Jadi kita seperti ini. Kita buka. Kalau misalnya sudah pernah dibongkar, kita langsung menggunakan karter seperti ini, bekas kartu SIM. Kalau misalnya belum pernah dibongkar, kita bikin celah, guna karter ada untuk bikin celah pertama supaya masuk bekas kartu ini ataupun bekas ATM seperti itu. Bisa misalnya kita mau beli alat, bisa kita gunakan beli di online untuk membuka casing, ada toolnya satu set. Jadi kita gunakan apa yang punya saja, darurat. Kalau ini fungsinya untuk bukan saja, seperti ini. Ini cukup keras, kalau belum pernah dibongkar kita harus gunakan karter. Nah, kalau sudah terbongkar seperti ini, dan di sini sudah kita lihat ada fleksibel on off volume, kita gunakan kuku saja supaya on off dan volumenya tidak rusak seperti itu. Ini ada fingerprint, jadi jangan langsung kita bongkar. Dan pertama kali kita harus lepas untuk SIM trinya, sudah kita lepas. Jadi kalau misalnya belum dilepas, itu nyangkut di kopernya ataupun backdoor tidak bisa dibuka. Nah, kalau sudah terbuka jangan langsung ditarik karena ada fleksibel fingerprint. Jadi kita bisa melihat di sini ada fingerprint. Kita geser sedikit seperti ini, jangan langsung kita tarik. Dan fungsinya adalah obeng plus ini untuk membuka bautnya. Di sini ada fleksibelnya, ditutup oleh plat penutup kalau misalnya belum pernah dibongkar ataupun masih ada. Akan obeng plus. Ini platnya sudah terlepas, ada bautnya, ini ada plat penutupnya seperti ini. Kita tarik saja, ini sudah selesai. Ini bisa kita lepas untuk fleksibel fingerprintnya, gunakan kuku saja seperti itu. Ini posisinya. Jadi kalau misalnya terbuka seperti ini fingerprint, kalau misalnya fingerprintnya mau diganti, tinggal ditekan saja karena di sini ada lem saja double tip, jadi ditekan dari sini. Untuk kalau misalnya fingerprintnya putus atau perusak, kita mau ganti, bisa kita dorong saja seperti itu. Juga misalnya kameranya ini buram, teman-teman bisa bersihkan. Kalau misalnya banyak debu, bersihkan menggunakan cotton bud seperti itu, ataupun misalnya pembersih kacamata seperti itu, menggunakan tisu supaya dia bersih, supaya nanti gambarnya jadi terang kembali kalau misalnya debu buram untuk kamera belakangnya. Seperti ini saja untuk cara bongkarnya, gampang sekali. Dan juga yang paling penting, kita mau bongkar ini kalau misalnya ada kena air, kehujanan misalnya, kita harus lepas kopernya supaya air yang berada di dalam langsung menguap seperti itu. Tambah bagusnya lagi, kita karena sudah terbongkar seperti ini, kita lepas semua baut-bautnya supaya air cepat menguap seperti itu. Kalau misalnya
tidak kita bongkar, airnya akan lambat menguap, kemudian akan merusak komponen. Dan lebih parah, kita harus ganti spare part seperti mungkin yang sering cepat konslet ada di fleksibel LCD, karena fleksibel LCD ada IC lampu dialiri arus untuk ke lampu yang tegangannya cukup besar. Di situ akan menyebabkan LCD menjadi rusak, gelap, tidak ada cahaya seperti itu, tapi kondisi masih hidup. Nah, itu lebih parah, kita harus ganti LCD. Sebelum hal itu terjadi, kita lepas saja untuk darurat. Kemudian misalnya tidak ada obeng, teman-teman bisa lepas saja, tidak apa-apa. Lepas saja, putuskan saja untuk fleksibelnya, itu bisa kita ganti saja, misalnya mungkin sekitar 50.000 untuk ganti fingerprintnya. Dan juga kalau misalnya tidak kita ganti, paling tidak berfungsi untuk fingerprintnya. Daripada handphone kita rusak parah, lebih baik kita putuskan, kita korbankan untuk fingerprintnya. Jadi tidak perlu obeng, cukup punya bekas seperti ATM ataupun kartu Indomaret, Alfamart ataupun yang lainnya, bisa kita buka dengan bantuan karter supaya untuk percepat bongkar. Kita tarik saja, putuskan saja seperti itu. Ataupun juga tidak kita putuskan, kita bengkokkan seperti ini. Kemudian air kita keringkan saja, kita head dryer dari luar seperti ini. Jadi air cepat menguapnya, kemudian handphone akan kembali normal. Meskipun handphone kita dalam kondisi hidup, kita tahu handphone kita kecebur air ataupun kecebur kolam, sebaiknya kita harus bongkar kopernya seperti itu supaya tidak memperparah handphone. Kalau misalnya handphonenya kita biarkan, biasanya dengan jarak hitungan jam biasanya akan mati total ataupun handphone akan mengalami ketidaknormalan seperti itu. Jadi lama kelamaan kalau misalnya kita biarkan, harus bergantian spare part ataupun parahnya lagi handphone kita tidak bisa diperbaiki seperti itu. Nanti kita tutorialkan kalau misalnya cara bongkar full untuk semua mesinnya kalau misalnya masuk air. Mungkin kita cukupkan sekian saja untuk cara bongkar back cover Vivo Y12 dengan seri PD 1930 CP ataupun dengan model Vivo 2007. Dengan alat sederhana, teman-teman pasti bisa untuk membongkarnya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, bisa komen di kolom komentar. Kemudian kalau bisa kita jawab, kalau misalnya tidak bisa, kita bantu untuk jawab untuk lain waktu, ataupun juga misalnya kita bikinkan video. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya. Salam sejahtera selalu untuk kita semua.